Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo kakak-kakak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan baik-baik saja ya. Jadi kakak-kakak, di materi latihan rutin kali ini, kita akan membahas tentang sejarah Pramuka dan ADART. Jangan lupa untuk disimak dan dicatat hal-hal yang penting ya. Selamat menyaksikan. Baden-Powell berbicara mengenai gerakan pramuka, maka tidak terlepas dari pendiri gerakan kepanduan dunia, yaitu Lord Baden-Powell. Beliau dilahirkan di London, Inggris pada tanggal 22 Februari 1857. Nama lengkapnya adalah Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Ayahnya, Profesor Domina Baden-Powell, seorang guru besar geometri di Universitas Oxford, Inggris. Ibunya bernama Henrietta Grace Smith, seorang putri dari Admiral Kerajaan Inggris yang terkenal, yaitu William T. Smith. Masa muda, Baden-Powell bergabung dengan dinas kemiliteran. Kemudian, setelah lulus dari Akademi Militer, Baden-Powell ditempatkan di India dengan pangkat pembantu letnan. Pada 1899, Baden-Powell bertugas di Mafeking, sebuah kota di pedalaman Afrika Selatan. Karena jasa-jasanya memimpin pertahanan di kota Mafeking, Baden-Powell terkenal dan dianggap pahlawan bagi bangsanya. Di Mafeking, Baden-Powell sempat dijuluki oleh suku-suku primitif sebagai suku Zulu, Asante atau Metabele sebagai Impesa, yang artinya serigala yang tidak pernah tidur. Hal ini disebabkan karena kewaspadaan, kecekatan, dan keberanian Baden-Powell. Pada tahun 1908, Baden-Powell menulis buku Skating for Boys sebagai sebuah karya yang spektakuler. Buku inilah yang mengakibatkan perkembangan pramuka menjadi besar. Buku ini menyebar ke seluruh daratan Eropa. Setelah berkeliling dunia, termasuk Jakarta, pada tanggal 3 Desember 1934, sepulangnya meninjau jambore di Australia, Baden-Powell beserta istrinya, Lady Baden-Powell, menghabiskan masa-masa akhirnya tinggal di Inggris. Beliau meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 1941. Timeline terbentuknya organisasi kepramukaan di dunia. Pada tanggal 25 Juli tahun 1907 diadakan perkemahan pramuka untuk pertama kalinya di Pulau Brownsea, Inggris. Selanjutnya, pada tahun 1908 terbitnya buku Skating for Boys, yaitu buku prinsip dasar kepramukaan. Di tahun yang sama, yaitu tahun 1908, mulai banyak bermunculan gerakan pramuka laki-laki. Selanjutnya, pada tahun 1910, organisasi Pandu Putri didirikan sebagai versi wanita bagi pramuka, yang didirikan oleh Baden-Powell dengan bantuan saudara perempuannya, Agnes Baden-Powell. Selanjutnya pada tahun 1916, organisasi pramuka berdiri untuk usia siaga. Selanjutnya, pada tahun 1918, organisasi pramuka berdiri untuk usia 17 tahun dan dinamakan Rovers Scout. Pada tahun 1922, Baden-Powell menerbitkan kembali buku berjudul Rovering to Success. Yang terakhir yakni pada tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus tahun 1920 diadakannya Jambore Dunia pertama di Olympia Hall, London. Jambore diikuti oleh 8.000 anggota pramuka dari 34 negara.
Baden-Powell dijuluki Bapak Pandu Dunia. Jambore Dunia pada tahun 1920 merupakan tahun yang paling berpengaruh dalam sejarah pramuka. Pada tahun itu, untuk pertama kalinya diadakan Jambore di dunia. Selain itu, pada tahun tersebut juga dibentuk Dewan Internasional Pramuka yang beranggotakan 9 orang biro. Dan biro berpusat di London. Perkembangan pramuka di Indonesia. Buku Skating for Boys menyebar dengan cepat di Inggris dan negara lainnya, termasuk Indonesia. Indonesia mendapatkan buku Skating for Boys melalui Belanda. Pada tahun 1912, gerakan kepanduan di Hindia Belanda didirikan di Jakarta, bernama Netherlands Panvinders Vereniging, atau disebut dengan NPV. Kemudian, berganti nama menjadi Netherlands Indies Panvinders Vereniging pada 4 September tahun 1917. Pada tahun 1912 juga munculnya gerakan kepanduan Nusantara diprakarsai oleh Pangeran A.A. Mangkunegara VII. Dan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, Gerakan Pramuka turut berperan aktif dalam Kongres Pemuda. Berdirinya Kepanduan Indonesia. Kiai Haji Agus Salim adalah pencetus ide untuk mengganti Pathfinders dengan nama Pandu atau Kepanduan. Pada tahun 1930, organisasi kepanduan seperti IPO, PK, dan PPS bergabung menjadi KBI, yaitu Kepanduan Bangsa Indonesia. Pada tahun 1931, terbentuklah PAPI, Persatuan Antar Pandu Indonesia. Dan pada tahun 1938, PAPI berubah menjadi BPPKI, Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia. Selanjutnya yakni Bapak Pramuka Indonesia, yakni Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Beliau lahir pada tanggal 12 April tahun 1912. Nama asli beliau adalah Bendero Raden Mas Doro Jatun. Peran kepanduan. Yang pertama, pada tahun 1960 beliau diangkat menjadi Pandu Agung atau pemimpin kepanduan. Selanjutnya, pada tahun 1961, beliau berusaha menyatukan organisasi pramuka. Lalu, pada tanggal 9 Maret tahun 1961, Presiden Soekarno membentuk Panitia Pembentukan Gerakan Pramuka. Anggota panitianya adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Profesor Prijono, Dr. A. Aziz Saleh, serta Ahmadi. Tugasnya adalah menyusun anggaran dasar gerakan pramuka serta keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 238 tahun 1961 tentang pramuka. Selanjutnya yakni ADART. ADART merupakan landasan kerja dan landasan gerakan pramuka dalam mewujudkan visi dan misinya. Yang pertama, anggaran dasar gerakan pramuka. Bab 1 yakni nama, status, tempat, dan hari pramuka. Bab kedua, asas, tujuan, tugas pokok, serta fungsi. Bab 3, sifat. Bab 4, pendidikan kepramukaan. Bab 5, organisasi. Bab 6, musyawarah. Bab 7, atribut. Bab 8, hak dan kewajiban. Bab 9, keuangan dan kekayaan. Bab 10, pembubaran. Bab 11, anggaran rumah tangga. Dan bab 12, penutup. Selanjutnya yakni anggaran
Rumah tangga gerakan pramuka. Bab yang pertama yaitu nama, status, tempat, dan hari pramuka. Bab kedua yakni asas, tujuan, tugas pokok, dan fungsi. Bab ketiga yakni sifat. Bab keempat yakni sistem pendidikan kepramukaan. Bab kelima organisasi. Bab keenam musyawarah, rapat kerja, rapat koordinasi, dan hal-hal yang mendesak. Bab 7 atribut. Bab 8 pendapatan dan kekayaan. Bab 9 pembubaran. Bab 10 lain-lain, dan bab 11 yakni penutup. Nah, menurut kakak-kakak, gimana nih materi latihan rutin kita kali ini? Semoga bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian ya. Cukup sekian latihan rutin kita pada siang hari ini. Jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Olahraga, istirahat yang cukup, dan makan makanan yang bergizi. Tetap semangat kakak-kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.